Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pasca Lebaran, Wali Kota larang pendatang baru tanpa keahlian masuk Cilegon. Pengadilan Negeri Tangerang gelar sidang perdana kasus penembakan bos rental. Selama 10 tahun, satu keluarga di Lebak tinggal di rumah tidak layak huni. Warga yang sempat mudik Lebaran mulai kembali ke perantauan. Tidak menutup kemungkinan banyak warga yang kembali membawa serta keluarga atau kerabat untuk mencari pekerjaan. Salah satu wilayah yang biasanya banyak dituju orang perantau baru yakni Kota Cilegon, mengingat Cilegon merupakan kota industri. Namun kebiasaan ini menjadi perhatian pemerintah setempat. Pemkot tidak berharap ada pendatang baru yang tiba di Kota Cilegon tanpa memiliki keahlian khusus. Wali Kota Cilegon memerintahkan organisasi perangkat daerah untuk mendata adanya pendatang baru. Menurut Wali Kota Cilegon, saat ini masih banyak warga di wilayahnya yang menganggur serta perlu perhatian pemerintah demi mengentaskan persoalan tersebut. Nanti coba kita lihat OPD terkait, nanti coba suruh cek juga berapa sih pendatang yang datang ke Cilegon gitu kan. Dan biar detail juga datanya tuh. Di sini mau ngapain gitu kan. Kasaran rentangnya usia berapa, keahliannya apa gitu, biar kita antisipasi juga. Artinya kalau nggak punya keahlian mendingan nggak usah datang begitu Pak ya? Iya, masih banyak warga Cilegon yang nganggur di sini. Pemkot khawatir banyak pendatang baru yang tidak memiliki keahlian akan menambah jumlah pengangguran di Kota Cilegon. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Pemprov Banten mengeluarkan kebijakan terkait pemutihan tunggakan atau relaksasi pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah penghapusan denda bagi masyarakat yang telat membayar PKB sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Adanya program ini, masyarakat dapat membayarkan pajak kendaraan tanpa perlu membayar denda keterlambatan. Untuk mengantisipasi membeludaknya wajib pajak yang membayar pajak, UPTD PPD Bapenda Provinsi Banten Samsat Pandeglang menyiapkan langkah, salah satunya adalah menambah jam operasional pelayanan. Dari data UPTD PPD Samsat Pandeglang, ada sekitar 232.987 unit kendaraan potensi pajak di Kabupaten Pandeglang, sementara untuk tunggakan pajaknya sebanyak 126.192 unit kendaraan. Menurut Kepala UPTD PPD Samsat Pandeglang, pihaknya telah melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat terkait program pemutihan pajak kendaraan ini. Program ini rencananya akan berjalan selama 3 bulan ke depan. Persiapan pemberlakuan Kepkub 170, pembebasan pokok dan sanksi administrasi, UPTD PPD Pandeglang kita sudah melakukan upaya-upaya dan mitigasi terkait dengan antisipasinya, yaitu pertama di gerai induk kita pasang samling karena untuk mengantisipasi membludaknya masyarakat yang memanfaatkan program yang menarik, yang bagus ini yang dicanangkan oleh Pak Gubernur Banten. Kita siagakan semua karena antisipasi membludaknya di kantor-kantor yang memanfaatkan fasilitas program yang bagus ini. Rencananya program ini akan mulai berjalan pada tanggal 10 April hingga 30 Juni mendatang. Ariel Maranus dan Setiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Pengadilan Negeri Tangerang menggelar sidang perdana untuk terdakwa sipil dalam kasus penembakan bos rental mobil Makmur Jaya dengan agenda pembacaan dakwaan dan keterangan dari sejumlah saksi.
Namun pada sidang perdana ini digelar secara daring di ruang sidang utama Profesor Dr. H. Muhammad Hatta Ali, Pengadilan Negeri Tangerang. Agenda persidangan ini yang dipimpin Ketua Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Muhammad Alfi Sahrin Usu. Dengan agenda mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tangerang sekaligus keterangan 4 orang saksi, termasuk anak korban, antara lain Agam Muhammad Nasruddin, Syamsul Bahri, Mulyadi, dan Rizky Agam. Keempat saksi tersebut mengungkap kronologis kejadian mulai dari rencana penipuan dengan memasukkan identitas pelaku hingga insiden penembakan bos rental yang menyeret anggota TNI. Sementara para terdakwa yakni AS, RM, IR, dan IM dihadirkan secara daring melalui video telekonferensi. Pihak keluarga berharap para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya yang telah dilakukannya tersebut dan tidak ada pengurangan hukuman sedikit pun. Sementara persidangan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda yang sama yakni keterangan saksi. Jadi kita mendengarkan dakwaan ya, dan kami dijadikan saksi dalam persidangan hari ini gitu. Ya tanggapannya agar hakim jangan meringankan hukuman para terdakwa ini, karena ini kan kejahatan sangat bersistematis sekali ya. Ada yang menyewa dan ada yang membuat KTP palsu dan ada yang penerima mobil begitu. Jadi jangan sampai diringankan gitu. Harapannya sendiri Pak dengan dakwaan yang diharapkan apa? Harapannya para terdakwa dapat dihukum dengan berat ya. Kalau Ajat Supriyatna dan Iim Hilmi dia ada 372 KUHP, dia ada 378 KUHP, 481 KUHP dan 480 KUHP ya. Untuk yang kedua orang yang lain, untuk Isra dan untuk Hairudin dia ada pasal 481 KUHP dan 480 KUHP. Peristiwa penipuan dan penembakan ini menewaskan sang pemilik rental mobil, Ilyas Abdurrahman, di minimarket Rest Area Tol Jakarta Merak kilometer 45 pada 2 Januari 2025 lalu yang melibatkan 3 oknum anggota TNI AL. Sebelumnya kasus ini juga telah menjalani persidangan secara militer dengan hasil 2 pelaku penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku lainnya dihukum 4 tahun penjara. Ariel Baranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.